Halo semuanya, kenalin nama aku Abelian. Jadi di sini kita akan belajar tentang salah satu mata kuliah di program studi informatika yakni OOP atau Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesianya itu pemrograman berbasis objek. Yang mana dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek ini terdapat banyak sekali materi-materi yang dapat kita pelajari sehingga mungkin dalam video pembelajarannya akan saya bagi menjadi dalam beberapa part video. Dan untuk video kali ini kita akan belajar tentang dasarnya, yakni apa itu OOP atau Object Oriented Programming, di mana dalam materi ini itu terdapat penjelasan umumnya, manfaatnya, tujuan, serta dasar-dasar dari OOP itu sendiri. Jadi langsung saja kita akan belajar apa itu OOP. Oke teman-teman semua, jadi kita ini sudah masuk ke dalam slide-nya dengan materi apa itu Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Oke, kita langsung saja. Jadi, Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek ini adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, y- yaitu representasi dari data dan perilaku. Alih-alih hanya menulis fungsi dan prosedur seperti dalam pemrograman prosedural, OOP ini menyatukan data dan fungsi atau yang disebut dengan metode dalam satu entitas yakni objek. Nah, sebagai analoginya ini, jadi bayangin kalau kelas yang ada dalam eh, OOP ini merupakan sebuah blueprint dari mobil, yang mana blueprint ini bukan mobil, tapi bisa dibuat untuk berbagai banyak model mobil, yang mana mobil ini kita sebut dengan objek. Nah, setiap dari mobil atau setiap dari objek ini punya fitur atau yang kita bisa analogikan dengan atribut dan bisa melakukan sesuatu atau kita sebut dengan metode. Misalnya menyalakan mesin, jalan, dan lain-lain. Jadi kalau dianalogikan blueprint mobil itu sebagai kelas, eh, banyaknya mobil atau model mobil-mobil ini sebagai objek, terus fitur-fitur dalam mobil ini atribut, dan hal yang bisa dilakukan oleh mobil tersebut adalah metode. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini terdapat tujuan dari OOP itu sendiri, yang mana yang pertama itu mempermudah pengorganisasian kode, yang kedua itu mempermudah pemeliharaan dan pengembangan program lanjutan, dan yang ketiga itu menyederhanakan pemodelan masalah dunia nyata ke dalam kode, yang misalnya itu pemodelan program dari perpustakaan. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini terdapat manfaatnya juga, yang mana OOP ini memberikan banyak manfaat dalam pengembangan perangkat lunak. Contohnya itu mempermudah pengelolaan program melalui pembagian kode ke dalam kelas-kelas yang lebih modular. Terus lebih eh, penggunanya memungkinkan penggunaan ulang kode atau reusability, serta meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan pengembangan program. Di sisanya bisa dibaca sendiri. Kita lanjut. Nah, di dalam OOP ini terdapat dasar-dasar yang mungkin akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Di mana di sini terdapat kelas dan objek, di mana kelas itu merupakan template-nya, terus objek ini merupakan hasil nyata dari kelas. Kemudian ada encapsulation, di mana encapsulation ini merupakan bagaimana pengamanan dan akses dari data dalam OOP itu. Terus sini terdapat abstraction, di mana abstraction ini merupakan penyederhanaan dari kompleksitas kode di OOP. Oke. Oke, di sini mungkin di sini eh, setelah penjelasan ini kita akan langsung praktek live coding di salah satu software, ya ini software ini namanya software Bluejay. Jadi kita akan langsung ke sana.
Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk ke software BlueJ, yang mana software BlueJ ini merupakan salah satu software yang digunakan untuk pemrograman berbasis objek, di mana di BlueJ ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, langsung saja. Jadi ini merupakan tampilan awal dari software BlueJ. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita akan membuat program dengan mengambil model dari perpustakaan. Jadi langkah pertama itu kita akan membuat kelas. Jadi eh, kelas yang pertama ini yakni itu misal buku saja. Kelas dengan nama buku. Oke, jadi ini merupakan kelas dari buku. Nah, tampilan awal seperti ini. Dan jika kita klik dua atau jika kita open editor, maka akan tampil eh, kode-kode yang bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Kita akan mengubahnya nanti agar bisa menampilkan informasi dari kelas buku. Oke, nah, yang pertama itu kita akan mendeklarasikan atribut dari buku itu sendiri, yang mana buku ini memiliki beberapa atribut seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Tapi untuk awal-awal kita akan menggunakan dua atribut saja, yakni judul dan penulis. Untuk tipe atributnya, kita akan menggunakan tipe data string, yang mana tipe data string ini digunakan untuk menyimpan elemen-elemen berupa huruf, angka, dan lain-lain. Oke, string, judul. Oh, yang pastinya selalu akhiri dengan titik dua. Penulis. Nah, di sini sudah terdeklarasi atributnya judul dan penulis. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode, di mana di sini kita akan menggunakan metode untuk menambahkan data buku agar tertampil. Oke, jadi di sini kita akan void add buku, kemudian parameternya ini eh deklarasi atribut ini string J, string P. Oke, ini kita kurung awal. Nah, di dalam metode ini kita akan s- aduh, kita akan inisiasi untuk judul ayam ini. Judul itu sama dengan J, kemudian penulis sama dengan P. Nah, ini jadi sudah kita tambahkan metode untuk menambahkan buku. Nah, sekarang kita akan menambahkan metode lagi untuk menampilkan informasi dari buku itu. Informasi itu berupa judul, penulis seperti itu. Yang mana di sini kita akan menampilkannya seperti dicetak menggunakan void tampil info. Misal, atau apapun itu, misal tampil info dengan parameternya itu menggunakan parameter kosong. Nah, parameter kosong, buka kurung. Nah, di sini kita akan menggunakan nama fungsi sistem out print ln. Nah, sistem out print ln ini itu akan digunakan untuk mencetak
apapun yang ingin kita cetak. Misal, di sini kita akan mencetak judulnya. Judul. Nah, seperti ini. Kedua, sama hal untuk selanjutnya juga sama. Sistem of menulis. Menulis. Kedua, oh ini ada kesalahan. Kita lakukan kata plus. Nah, sudah seperti ini. Jadi, untuk saat ini, untuk materi yang kita bahas kali ini, mungkin cukup segini untuk kelas dari buku. Nah, selanjutnya, selain ada, selain menggunakan kelas buku, kita juga akan menggunakan kelas yang bernama main atau kelas yang digunakan untuk menjalankan programnya. Oh ya, di sini lupa saya compile. Jadi setelah eh, kelas ini selesai dikode atau kodenya sudah selesai dibuat, maka harus dikompil terlebih dahulu. Nah, dikompil, maka kita akan buat kelas baru bernama main, sama seperti tadi. Kita open editor, kita hapus awalnya. Oke. Jadi di kelas main ini itu kita akan mendeklarasikan eh, data dari kelas buku. Mana di kelas main ini kita akan membuat data-data dari kelas buku yang tadi kita buat. Misal, kita deklarasi dulu buku, kemudian nama dari data buku, misal B1, B2, B3. Seperti ini. Kemudian kita menggunakan void kembali metode void untuk setup. Kalau bahasanya sih setup, tapi kalau misal dalam bahasa itu ya kayak kayak preparation lah, di persiapan gitu. Setup, setup untuk eh, menambahkan data tersebut, data-data buku. Setup, kurung, kurung tutup, kurung kosong, kurung awal, buka. Nah, di dalam metode setup ini, kita akan menambahkan buku, data-data buku tersebut dengan B1 sama dengan new buku. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya juga sama, new buku B3, new. Jadi, eh, simpelnya, ini nih fungsi new ini untuk ngebuat eh, slot baru untuk data-data yang kita akan tambahkan. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi metode ada di buku ini. Eh, oh ya, ini masih dalam file setup. Jadi nah, B1, misal kita ingin menambahkan data dari B1, maka kita harus memanggil metodenya. B1 ada di buku. Setelah itu kita akan menggunakan parameter
seperti yang ada di buku ini, parameter ini string J string P, yang mana string J string P itu terdiri dari judul dan penulis. Jadi kita akan menggunakan memasukkan judul serta penulis dari buku B1. Misal judulnya itu The Zodiac, kemudian koma, penulisnya itu HG. Nah, jadi ketika nanti eh, program ini mulai dijalankan, maka buku dari B1 ini akan akan ditampilkan atau tercetak dengan de- dengan informasi seperti ini. Jadi ini nih sebenarnya buat nambahin datanya gitu. Kalau misalnya kita nambahin aja gitu, ataupun misal eh, ngeprint aja gitu tanpa ada di buku ini, maka dia tidak akan tampil karena dia belum ditambahkan informasinya. Jadi yang di print itu hanya cetak kosong. Jadi yang pertama itu ya tentu saja kita harus menambahkan buku tersebut. Nah, lakukan hal yang sama untuk B2 dan B3 dengan data yang berbeda. Misalnya namanya Malaysia Hirohito. Untuk ketiga ada di buku adalah The Suspect X, tulisnya Kageyama. Nah, kita udah menambahkan metode ada di buku untuk menambahkan buku. Sekarang kita akan eh, menggunakan metode tampilkan info yang ada di buku juga yang seperti ini. Jadi kita akan menggunakan tampilkan info untuk mencetaknya sama B1 tampil info sebenarnya sama saja info seperti ini. Jadi kita akan copy aja karena memang sama. Yang B2 ini B3. Oke, jadi ini sudah selesai untuk metode setupnya, yang mana dalam satu setup ini kita menambahkan tiga data buku, neo buku, kemudian menambahkan buku menggunakan metode ada di buku, serta menampilkannya atau mencetaknya menggunakan metode tampil info. Oke, langsung saja kita compile. Nah, berhasil ya. Kita tutup. Nah, di sini terdapat tanda panah yang mana main ini mengarah ke buku, yang mana main ini terrealisasi dengan buku, yang mana realisasinya itu menggunakan metode yang tadi, metode ada di buku, tambah info, serta kelas dari buku itu sendiri. Oke, jadi di sini langkah selanjutnya itu kita akan menjalankannya, yang mana kita akan klik kanan dari kelas main, kita pencet new main, misal di sini kita namakan purpose 1, oke, dan di sini kita akan menggunakan metodenya voice setup. Nah, jadi akan tampil data-data dari eh, buku yang kita tambahkan tadi. Yang mana sini juga sudah terdapat data sebelumnya. Jadi di sini ada data terbaru yang mana The Zodiac, KG, Mali, Zero itu The Suspect X, Kageyama. Jadi bagaimana sih cara kerja kok bisa kayak gini? Jadi sebenarnya saya udah tadi jelasin. Jadi secara simpel lah, kita tambahkan dulu nih slot-slot. Misal kita ada 3 buku, berarti ada 3 slot yang bisa ditambahkan ke dalam kelas. Di mana ada B1, B2, B3. Nah,
kita udah buat slot nih, tapi masih kosong, belum ada data apa-apa. Nah, untuk dapat tambahinnya, kita bakal pakai metode ada di buku. Nah, dia metode ada di buku ini, kita bisa mendapatkan isi datanya, misal judulnya zodiak ataupun zodiak KG dan lain-lain. Nah, kalau misalnya udah ada ADD, kita tuh bisa nampilin seperti ini. Ini misal sudah tertampil atau tercetak ini menggunakan metode tampilkan info, atau tampil info tadi seperti itu. Gunakan sistem Outbrain LM. Jadi seperti itu untuk pengaplikasiannya di kode menggunakan software BlueJ. Oke, kita sekarang masuk ke kesimpulan yang mana jadi objek oriented programming atau pemrograman berbasis objek itu merupakan paradigma pemrograman yang menyusun kode berdasarkan objek, di mana objek sendiri adalah representasi dari sesuatu yang memiliki data atau atribut dan bisa melakukan aksi atau metode. Yang mana dengan OOP kita bisa memodelkan hal-hal yang dari dunia nyata seperti perpustakaan tadi ke dalam bentuk program. Oke, mungkin sekian video eh, materi satu tentang apa itu OOP. Jadi untuk teman-teman, untuk selanjutnya bakal ada video selanjutnya yang mana dalam video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang kelas dan objek. Mungkin saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.